Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai toksikologi dari keracunan merkuri, timbal, kadmium, kromium, dan arsen. Yang pertama adalah keracunan merkuri. Merkuri ini merupakan cairan logam perak yang disebut dengan air raksa. Dampak dari merkuri antara lain terganggunya fungsi ginjal dan hati. Yang kedua adalah mengganggu sistem enzim dan mekanisme sintetik apabila berupa ikatan dengan kelompok sulfur di dalam protein dan enzim. Yang ketiga, ini merupakan merkuri organik dari jenis metil merkuri dapat memasuki plasenta dan merusak janin pada wanita hamil sehingga menyebabkan cacat bawaan, kerusakan DNA, dan lain-lain. Mekanisme keracunan dapat dihirup paparan konsumsi makanan dan minuman. Paparan ini menyebabkan penyerapan kulit sehingga merkuri menghambat kerja enzim tirosinase, kemudian merusak sel melanosit. Merkuri ini di lapisan kulit menghasilkan zat exploiting pengelupasan kulit menjadi putih. Konsumsi banyak merkuri ini dapat menyebabkan gagal ginjal, kanker kulit, serta kematian. Pada ibu hamil, merkuri ini larut dalam lemak. Kemudian merkuri ini metalik yang menembus BS terakumulasi di otak. Yang kemudian merkuri ini yang menembus plasenta barir merusak pertumbuhan dan perkembangan janin, abortus atau lahir cacat. Yang kedua adalah keracunan timbal. Timbal ini merupakan logam lunak yang berwarna kebiru-biruan atau keabu perakan. Keracunan timbal ini keracunan pada kondisi ketika seseorang mengalami pengendapan timbal di dalam tubuh. Kosmetika yang mengandung timbal seperti lipstik, eyeliner, dan bedak, serta timbal-timbal yang sudah disebutkan di atas ini merupakan timbal pada darah. Pengobatannya dapat dilakukan dengan menghindari paparan timbal, yaitu menghindari lingkungan yang berisiko tinggi terkontaminasi timbal dan membuang barang yang menjadi sumber kontaminasi. Tindakan ini cukup untuk mengurangi kadar timbal dalam darah. Ini adalah keracunan kadmium, merupakan hasil sandungan dari pengolahan biji logam seng. Keracunan kadmium ini biasanya melalui pernafasan maupun secara oral. Secara umum, gejala keracunan kadmium pada manusia ini baik secara akut dan kronis, yang mengakibatkan gangguan pada sistem pernafasan, kerusakan pada fungsi organ hati dan ginjal, perdarahan, gangguan terhadap pertumbuhan tulang yang menyebabkan kerapuhan tulang. Mekanisme keracunan, yaitu kadmium pada limbah pabrik dan sisa pembakaran bahan bakar minyak secara oral dan inhalasi. Ini memiliki gejalanya masing-masing dan jika tidak dilakukan dengan pemeriksaan atau pengobatan, ini dapat menyebabkan pasien meninggal dunia. Yang keempat adalah keracunan kromium. Kromium ini dapat digunakan dalam industri seperti elektroplating, penyamakan kulit, dan pengecatan yang umumnya dikenal dari senyawa kromat dan dikromat. Kontaminasi kromium ini dalam tubuh dapat dilihat melalui darah, urin, kuku, dan rambut. Menurut WHO, pemeriksaan urin dapat merefleksikan kontaminasi selama 1-2 hari. Sedangkan pada darah relatif lebih lama selama yaitu 74 hari. Dalam penelitian Mirasa 2004, ini membuktikan bahwa kandungan kromium pada urin lebih tinggi dibandingkan dalam darah. Kemudian gejala dari keracunan, ini gejalanya bisa akut yang ditandai dengan adanya pembengkakan di hepar. Kemudian kromium apabila kontak langsung dengan kulit akan menyebabkan iritasi dan apabila tertelan akan menyebabkan sakit perut dan muntah. Mekanismenya dari makanan dan limbah. Ini melalui kulit yang menyebabkan iritasi dan oral bisa secara akut dan kronik. Secara akut memiliki gejala seperti mual, muntah, dan diaret, sedangkan kronik ini mengendapkan DNA dan RNA. Yang kelima, ini merupakan keracunan arsen yang metaloid yang terkenal beracun dan memiliki 3 bentuk alotropik yaitu kuning, hitam, dan abu-abu. Kemudian gejalanya ini rasa terbakar pada tenggorokan, retrosternum dan epigastrium, haus yang hebat disertai dengan mual dan muntah, diare yang terdiri dari isi lambung, empedu, lendir, dan darah, nyeri akut pada abdomen karena perforasi lambung. Pada pengobatan keracunan arsenik akut, hemodialisis atau cuci darah dapat menghilangkan arsenik dari aliran darah, tetapi hanya sebelum arsenik mengikat ke jaringan. Mekanismenya dari makanan kerang dan seafood lain ini bisa secara akut dan bisa secara kronis. Secara kronis ini menyebabkan diare, tenggorokan panas, dehidrasi, serta kejang otot. Kalau akut ini dapat menyebabkan gagal ginjal, edema paru. Jika tidak dilakukan pemeriksaan dan pengobatan, pasien dapat meninggal dunia. Oke, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.